Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahnuzi Nuril Huda, NIM 30702000145 dari kelas IT 38. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dan saya akan mengambil materi PPT saya adalah kegiatan relaksasi sebagai coping stress di masa pandemi COVID-19. Lalu, saya akan memaparkan 3 poin. Poin pertama, pengertian coping stress itu sendiri. Poin kedua, relaksasi. Poin ketiga, kesimpulan. Poin pertama, coping stress. Coping stress apa sih? Coping stress adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang yang mengalami stres dan membutuhkan kemampuan pribadi maupun dukungan dari lingkungan untuk melalui hal-hal tersebut. Salah satu coping stress yang dapat dilakukan masa pandemi yaitu relaksasi. Maka artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas kegiatan relaksasi dalam masa pandemi COVID-19. Poin kedua yaitu relaksasi. Salah satu metode yang dapat dilakukan oleh seseorang pekerja sosial dalam melakukan praktik konseling terhadap klien individu, keluarga, kelompok, yaitu dengan melakukan relaksasi. Apa sih relaksasi itu? Relaksasi adalah suatu kegiatan melemaskan otot-otot pada tubuh yang berguna untuk mengurangi ketegangan yang dirasakan oleh tubuh. Dan ini manfaat-manfaat setelah melakukan relaksasi menurut Utami. Manfaatnya ada 5. Yang manfaat pertama, membantu seseorang lebih mampu menghindari melakukan hal-hal yang berlebihan akibat dari stres. Contohnya, kalau kebiasaan sang penderita, jika sedang stres, biasanya dia membanting atau merusak barang yang ada di sekitarnya. Tetapi, berbeda halnya kalau sang penderita setelah melakukan relaksasi, dia tidak membanting lagi atau merusak barang di sekitarnya. Manfaat yang nomor 2 yaitu berkurangnya masalah yang timbul akibat stres seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, insomnia, dan perilaku buruk lainnya. Biasanya, kalau sedang stres timbul rasa sakit kepala, tapi setelah melakukan relaksasi itu, sakit lebih agak berkurang. Manfaat nomor 3 yaitu mengurangi kecemasan dan menunjukkan efek psikologis yang positif pada seseorang. Ini sangat efektif banget karena kita bisa mengurangi kecemasan dan juga dia malah menunjukkan psikologis positifnya. Manfaat yang nomor 4 yaitu meningkatkan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Biasanya kalau kita sedang stres kan loyo, hilangnya semangat untuk beraktivitas. Tapi kalau sudah direlaksasi, semangat itu akan muncul dengan sendirinya. Manfaat nomor 5 yaitu meningkatkan hubungan interpersonal. Biasanya sang penderita juga malas untuk berkomunikasi karena stres. Kalau sudah melakukan relaksasi, malah ada keinginan untuk berkomunikasi. Mungkin itu 5 manfaat setelah melakukan relaksasi. Dan itu sangat penting karena di dalamnya ada poin-poin agar psikologis kita lebih baik. Proses kegiatan relaksasi ini berpegang kuat pada pengaturan, pernapasan, serta sugesti agar dapat merasakan ketenangan dan menghilangkan kecemasan. Agar klien merasakan rileks di seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aktivitas relaksasi ini dilakukan dengan memberikan sugesti kepada klien. Selain itu, klien juga dituntut untuk mengistirahatkan pikirannya
dan merasakan kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, atau perasaan positif lainnya pada dirinya. Jadi, proses pada relaksasi itu, sang penderita stres dituntut rileks atau menenangkan pikirannya, karena jika pikirannya tidak rileks, maka kemungkinan besar gagal pada proses relaksasi itu. Maka selanjutnya, tantangan dalam keberhasilan dari kegiatan relaksasi untuk menghilangkan kecemasan, bahkan stres di masa pandemi ini adalah menyampaikan sugesti-sugesti yang kuat agar dapat diterima dengan baik oleh klien atau siapapun yang merasakan kegiatan tersebut. Dari berbagai portal berita yang ada juga turut merekomendasikan kegiatan relaksasi untuk dapat dalam pencegahan untuk kegiatan mengatasi kecenderungan kecemasan bahkan stres selama pandemi COVID-19. Yaitu 1. GUID, yaitu menggunakan pernapasan yang dalam, relaksasi otot progresif, visualisasi, meditasi, gerakan berirama, juga yang terakhir melakukan kegiatan olahraga yoga yang mengombinasikan serangkaian pose dan juga menggunakan pernapasan dalam. Yang nomor 2, Halodoc, yaitu sebuah media kesehatan yang memberikan sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi seputar kesehatan dan juga konseling, memberikan suatu artikel berita mengenai metode sofrologi dalam relaksasi yang efektif untuk tubuh. Yang nomor 3, Lifestyle Kompas. Dalam media berita ini juga membahas teknik-teknik relaksasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres seperti relaksasi otot progresif, ambil napas dalam, berjalan, dan berolahraga. Ketiga, berita tersebut mewakili berita-berita lainnya juga turut merekomendasikan kegiatan relaksasi sebagai salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi stres di masa pandemi ini, juga menjaga kesehatan mental masyarakat. Poin ketiga, yaitu kesimpulan dan saran. Dengan adanya berbagai media yang mendukung informasi terkait pentingnya menjaga kesehatan bukan hanya fisik tetapi juga menjaga mental di masa pandemi. COVID-19 ini juga khususnya mengedukasikan lebih terkait dengan salah satu teknik yang dapat dilakukan, yaitu relaksasi. Diharapkan dapat membuat kondisi yang baru ini dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Tetapi masih disayangkan bahwa belum adanya penelitian yang mengkaji secara lebih jelas terkait berapa efektif dan pengaruh teknik-teknik mengatasi kecemasan juga stres ini dalam kondisi COVID-19. Pada orang-orang yang terkena dampaknya, semoga penelitian yang dilakukan selanjutnya dapat bersifat komprehensif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.